Nah, jadi sekarang saya lagi di pertengahan uh, hutan di tempat kita nginap di daerah Wasago. Jadi saya akan coba ini mutar di 360 derajat baru nanti kita ke lokasi yang mau kita tuju. Jadi saya sekarang di perkebunan maple syrup. Jadi cara pembuatannya gimana? Cuman bad news, kita udah ngomong tadi sama ownernya, katanya sekarang nggak bakal ngeboil sirupnya karena terlalu dingin katanya. Jadi bukan ngeboilnya yang jadi masalah, tapi katanya kayu yang jadi bahan mentah sirup itu katanya nggak mengeluarkan cairan saking dinginnya. Nah, terus pada saat saya bicara sekarang ini hari Selasa. Nah, dan katanya orang itu ngeboil katanya, jadi ngeboil bikin sirupnya itu hari Kamis. Jadi begitu dia guys ya. Nah, jadi sedikit informasi tentang tempat ini. Jadi seperti tadi di belakang saya juga mungkin mau di apa namanya? Dibuat semacam tempat permainan anak-anak lah untuk lebih menarik para pengunjung. Karena ini kan dikomersilkan. Kayaknya ini apa namanya istilahnya itu? Bisnis keluarga lah. Jadi family business. Jadi yang punya rumah tinggal di sini, jadi sekalian juga dibuka untuk publik. Jadi seperti di belakang saya ini ada kayaknya pekerja beberapa construction yang membuat semacam trailer buat anak-anak kayaknya itu. Ada semacam beberapa playground. But anyway guys, kita akan menuju ke sana, ke tempat sana, tempat pembikinan maple sirupnya. Nah, jadi guys, ini karena ini kan berhubungan dengan privacy. Kita juga udah ngomong tadi yang punya. Jadi ini tempatnya nih, tempat pembuatan sirupnya nih. Jadi mereka itu jadi ngumpulin dari beberapa pohon segala macam. Jadi bawanya ke sini. Dan ini adalah totally family business, bukan dalam bentuk corporation atau yang super besar company. Dan ini hanya dikelola oleh suami istri yang punya anak kecil 2. Dan tadi ada cerita menarik katanya. Jadi kalau tinggal di sini nih, jadi setiap bus sekolah itu datang menjemput pagi sama sore karena anak mereka juga sekolah. Jadi yang sedikit agak jauh. Karena ini kan kita lihat nih, nah di belakang saya itu rumah mereka. Tetangga aja nggak ada guys. Jadi kalau orang yang seperti kita yang tinggal di kota metropolitan kan gampang nyari bis atau bis sekolah segala macam. Kalau di sini memang harus tepat katanya karena jemputnya sekali, pulangnya juga sekali. Jadi itu dia guys, nanti kita gali semua informasinya ya. Ininya nih, sebisa-bisanya nih. 160 bottles. Nah, jadi guys, karena ini dibuka juga sebagai visiting apa namanya kayak tourism attraction lah. Jadi untuk ngambil pengunjung. Jadi mereka juga membuka session kepada semua pengunjung. Nah, jadi sebagai informasi tadi kita bayar $80 dan mereka kita di-guide sampai spesifiknya. Jadi di sini guys ada istilah support lokal katanya. Jadi kita itu mendukung produk-produk lokal. Jadi sama juga di Indonesia kalau ada yang lokal, mari kita dukung. Nah, jadi kita punya kesempatan tadi untuk ngasih review. Nah, tapi tadi waktu kita ngomong sama yang punya terlalu apa istilahnya itu? Terlalu teknis. Nah, saya akan kasih ini aja. Jadi getahnya kayu itu ini masuk ke sini kalau kebanyakan kan karena lagi musimnya banyak kan nggak mungkin dibuang dong. Nah, jadi ini nih. Nah, jadi sebagai masukan juga guys, ini benar-benar mereka lakukan benar 100% ke sini tuh, masuk ke sini. Karena kan agak jauh. Jadi ini seperti yang mereka katakan tadi, ini semuanya dilakukan benar-benar tradisional semua. Jadi nanti proses pemboilingan di dalam itu nggak ada menggunakan mesin sama sekali. Jadi benar-benar dibakar pakai kayu. Jadi saya akan ajak Anda masuk ke dalam. Nah, jadi begitu sirupnya itu masuk. Nah, jadi mereka pertama sekali ini saya kasih dengan bahasa plain language saya. Jadi bahasa yang paling mudah dimengerti. Sirupnya itu masuk ke sini. Bukan sirup, getah. Getahnya itu masuk ke sini, getahnya kayu. Oke, terus masuk dari sini katanya gravity. Jadi nah masuk ke ruangan yang sini yang satunya lagi. Nah, di sini prosesnya nih guys. Nah, jadi katanya dengan gravity masuk ke sini yang pertama. Nah, terus dari sini masuk ke proses ke sini yang agak besar ini. Yang agak proses ke sini nih. Yang ini yang dalam yang besar ini. Nah, di sini dia di sini ada 2 tabung nih bergerak back and forth. Nah, habis itu dia masuk ke sini, yang ada satu lagi ruangan ke sini, terus proses lagi masuk ke sini. Nah guys, jadi ini tempat pembakaran kayu tadi nih. Jadi mereka nggak menggunakan mesin sama sekali nih. Jadi kayu dimasukin semua ke sini.
semuanya kayu ini, kayu biasa nih. Nah, jadi mereka nggak menggunakan mesin. Jadi mereka sengaja katanya. Nah, terus guys, di sini nih produk akhirnya nih udah selesai. Nah, tapi dia belum jadi maple syrup guys. Ini belum tertanya. Nah, ternyata katanya dimasukin lagi ke sini guys. Nah, inilah yang namanya katanya filtering terakhir. Nah, ada informasi menarik nih guys. Nah, jadi ini informasi menariknya nih. Jadi mereka sudah buat nih di sini. Jadi ternyata kalau Anda yang mau beli maple syrup Kanada, ternyata ini nih. Jadi ini dapatnya bukan mereka rencanakan. Jadi apa yang dapatnya dari mesin itu ya begitulah. Jadi istilahnya bukan mereka atur gitu lah. Jadi gini, kalau Anda lihat itu agak kuning dia, berarti rasanya itu nggak terlalu kencang. Nah, kalau Anda ngelihat itu agak sedikit sudah mulai sudah ke coklat-coklatan, jadi rasanya itu udah mulai kaya dia. Nah, jadi yang agak merah dia robust. Nah, kalau udah agak hitam dia katanya itu, nah itu berarti rasanya itu sirupnya itu rasanya udah kencang gitu. Jadi guys, kalau Anda beli sirup di manapun, jadi ini nih agak kuning dia pasti delicate lah. Kata delicate itu berarti ringan lah istilahnya itu. Nah, aku juga baru tahu loh di sini loh. Nah, terus satu lagi nih guys. Jadi ini mereka buat sendiri nih. Dan kalau di boil ini kan berarti steaming semua ini. Steaming apa sih bahasa Indonesianya steaming? Jadi beruap semua. Jadi kita aja sini pakai t-shirt juga bisa pas winter. Nah, ya bisa mati dong. Nah, ini tadi itu Anda lihat katanya bisa dibuka itu. Jadi steamnya itu keluar dari itu. Jadi bagus ya guys. Jadi benar-benar tradisional banget ini. Ya bukanya ini ya pakai tali ditarik jadi atapnya kebuka. Jadi itu dia. Jadi kalau boleh ditunjukkan ke kamera. Nah, jadi ini kan ada tali nih. Ada tali nih. Jadi kalau dia di sini udah terlalu kepanasan atau steamnya itu udah terlalu ini, jadi ditarik talinya, jadi kebuka dia. Jadi steamnya itu ke atas tuh katanya. Nah, jadi itu dia guys proses pembuatannya. Nanti kita gali lagi informasi yang bisa kita gali. Jadi dari ruangan sana getahnya masuk ke proses ke sini, dari ke sini ini terakhir. Keluar dari sini, nah dari sini di filter lagi dia, di filter, nah dari keluar dia apa ringan, apa strong, jadi nah ini ya. Kalau nggak salah tadi sebentar, one second. Jenny, how much the chemical to make 1 liter? That's not a chemical. No, whatever they call it. 40. No, 40. Yeah, 40 liters. 40 liter. Yeah. What is it called from the trees? Sap. Sap. How do you spell it? SAP. SAP, sap. Jadi guys sebagai informasi katanya itu 40 liter sap. Jadi sap itu istilahnya itu getahnya lah ya. Jadi 40 liter getah untuk menghasilkan 1 liter sirup. Jadi apa ini ini bisnis yang menguntungkan saya juga kurang tahu. Jadi 40 liter getah untuk membuat 1 liter. Jadi kalau kita beli sirup itu hanya $10, wah ini bisa menguntungkan kayak ini. Tapi ya guys itu dia lah. Apalagi kayak mereka masih membuatnya semuanya dalam bentuk tradisional, sedangkan kayunya aja kalau yang kapasitas besar udah pasti pabrik lah. Kalau mereka ini ya nggak ngerti, mungkin mereka juga dapat untung dari tourist attraction seperti kita ya, maybe itu dia guys ya. Jadi tapi yang jasanya ini menarik, ini benar-benar tradisional banget, nggak ada menggunakan listrik atau elektronik sama sekali. Tadi juga diterangkan sama dia. Oke deh, bakalan kita update terus, right? Katanya yang mempunyai tadi di samping mereka juga punya bisnis mengembangkan maple syrup. Jadi mereka juga menjual ini nih Christmas tree, karena kan di sini kan banyak kan Christmas tree juga dipotong sendiri untuk hari-hari Natal. Jadi kan sekarang kan kebanyakan untuk rumah tangga kan pada fake semua. Jadi sekarang banyak yang hidup nih. Jadi mereka juga kita bisa juga datang ke sini bawa kampak sendiri. Jadi itu bagian dari bisnis mereka. Untuk ngumpulin 200 biji kaleng begini, katanya kan diambil dari dalam. Ngumpul ke sini, diambil dari dalam, ngumpul ke sini butuh 4 jam katanya, 200 berarti bolak-balik. Baca nih, jadi ini dia guys nih, benar-benar pohon maple-nya nih, maple sirupnya. Jadi sama dengan maple biasa, cuman karena ini kan lagi botak nih, kita ngambil videonya ini sekarang lagi musim winter nih. Jadi mungkin kamera dibawa ke sini. Jadi kita coba nih guys ya. Jadi katanya dia ini ada pipa nih ke dalam nih, pipa ke dalam katanya dibor ke dalam itu sekitar 3 inci. Nah. Jadi ini dia maple sirupnya guys. Jadi ini getahnya nih. Saya coba guys ya.
Manis. Nggak terlalu manis. Nah, tapi dia tadi juga nerangin tadi katanya karena kan proses segala macam nggak semanis kayak maple syrup yang udah jadi lah. Kalau ini nggak semanis tebu lah. Nah, jadi guys katanya jadi maple syrup itu ternyata setiap tahun itu ngedrillnya ini, ngebornya ini harus diganti setiap tahun. Nah, ini kayak ini nih bekas. Katanya kalau dibiarkan katanya bisa merusak pohon katanya. Jadi setiap tahun katanya diganti nih. Jadi coba kita cari beberapa nih. Jadi ini katanya udah hampir sekitar berapa puluh tahun ini. Jadi harus dirawat terus. Ini coba bekas-bekas pemboran. Tadi ada ditunjukkan tadi. Ini pasti bekas pemboran ini guys. Nah, ini nih, karena kan kelihatan deh. Nah, jadi setiap tahun katanya dia pasti. Ini lihat nih, kan bisa lubang nih. Nah, jadi diganti katanya. Karena kalau nggak diganti, dibiarkan terus bisa merusak pohonnya katanya. Jadi itu dia guys. Ini lagi sirup juga nih. Tadi anaknya itu main colok-colok aja ke dalam. Gue colok aja deh. Oh enggak, ya taste kayak air guys. Nggak tahu prosesnya gimana ya. Jadi itu dia guys. Kita rock and roll terus guys ya. Kita tadi itu yang ada kaleng tadi itu adalah pengumpulan ibaratnya pohon getah karet di Indonesia. Itu pengumpulan satu pohon. Nah, jadi yang ownernya tadi ini membuat sedikit modern tapi masih tradisional karena nggak menggunakan elektronik sama sekali. Nah, dia itu sekitar 100 pohon katanya dikumpulin sama dia dengan piping begini nih. Jadi di drill dan itu harus mengikuti floatingnya air. Jadi dari pohon yang paling jauh makin turun. Nah, jadi setiap pohon itu di drill sama dia. Nah, dikumpul terus dari sana itu tuh. Nah, dari sana semuanya itu dikumpul terus. Terus kan itu ada pengumpulannya tuh. Nah, itu pengumpulannya. Nah, kalau di sini sendiri sengaja dibuat terbuka begini. Nah, jadi ngumpulnya begini nih guys. Jadi ini katanya ini buat sekitar 120 pohon ini. 120 pohon. Nah, lihat nih. Nah, ini maple sirupnya nih keluar nih guys. Nah, ini kayak air. Ini kayak air belum manis ini. Karena masih ada nanti pengelolaan yang bikin manis. Nah, ini agak manis sedikit. Nah, tapi jadi guys, dia jadi katanya tukang ngumpulnya itu atau di sini kan udah pakai truk lah. Jadi ngumpulnya dari sini bukan pohon per pohon lagi. Karena katanya tadi kalau ngumpulin sekitar 200 kaleng dia jalan bolak-balik itu sekitar 4 jam. Nah, jadi ini langsung ke sini dia dan ini katanya bisa ini keisi 1 hari katanya. 1 hari. Kan dilancar terus dia. Oke deh. Ini lebih jelas nih. Airnya langsung pada turun tuh. Nah, seperti kata dia tadi itu, kalau ini katanya plus 5, kayak sekarang kan lagi minus nih. Kalau plus 5 katanya itu lebih lancar lagi. Ini 1 hari bisa sampai 2 kali katanya ini ngumpulnya. Kalau dia plus 5 derajat katanya. Jadi bahkan suaminya katanya harus datang 2 kali sehari ngumpulin. Karena sekarang kan lagi minus nih. Nah, jadi guys, seperti yang saya katakan tadi, ini fenomena menarik karena gini. Karena proses pembuatan tebu kan, kita tahu tebu itu ya manis. Nah, jadinya proses akhirnya dia diolah jadi gula ya manis. Kalau ini enggak, ini kayak air tadi saya udah coba, kakak saya juga tadi udah nyoba. Nah, tapi karena tadi prosesnya sampai 40 liter tadi katanya itu hanya menghasilkan 1 liter. Berarti 39 liter itu mengendap jadi embun. Jadi hanya 1 liter gulanya. Nah, itu dia yang bikin menarik. Jadi kalau Anda minum sirup, kita bisa respect lah cara pembuatannya. Karena ini nih final produknya nih. Jadi guys, sebagai info, saya benar-benar salut gimana cara pembuatannya tadi. Ini untuk menghasilkan 1 liter, ini butuh 40 liter sap atau getahnya 40 liter. Jadi 39 liter itu mengawang jadi awan. Nah, jadi guys, terus terang saya salut dengan yang punya farm ini karena mereka melakukan ini hanya sebagai hobi. Jadi suami istri punya pekerjaan tetap sebagai full time. Tadi suaminya katanya bekerja sebagai perawat, nurse di rumah sakit. Nah, karena nurse itu di sini kan jobnya itu kan 12 jam per 1 shift. Nah, jadi dia itu hanya kerja 4 hari dalam seminggu. Jadi 3 hari dia bisa ke sini. Jadi sebagai pekerjaannya. Nah, sementara istrinya itu adalah bekerja sebagai instruktur di kepolisian. Jadi dia polisi tapi sebagai instruktur, guru untuk mengajarkan tenaga-tenaga forensik. Jadi kalau ada semacam kriminal segala macam, mereka itu yang menguji forensiknya. Misalnya ada mayat yang ini segala macam. Dan dia itu sebagai gurunya dan sebagai full time. Ini mereka lakukan dengan begitu luasnya itu farmnya hanya sebagai hobi. Jadi anyway, saya salut banget tadi. Jadi kayaknya orangnya jujur juga tadi. Jadi karena tadi kita harus dicat $80 sebagai tour.
Nah dia hanya ngecas $40 karena ada katanya keluarga yang lain tadi. Dia nanya bisa nggak bareng-bareng, jadi nggak usah kucas ini deh. Benar-benar jujur banget. Jadi ini tadi guys, ini udah ada semacam candy nih. Langsung saya coba. Berlambang, ini terbuat dari sirup guys. Berlambang Kanada. Lambang Kanada. Coba saya coba langsung guys ya. Manis banget. Jadi kan dibenarkan guys. Jadi udah kita beli. Nah satu lagi nih. Saking baiknya si ibu ini. Ini dikasih buat kita sebagai kenang-kenangan. Jadi ini gratis. Ini bayar. Dan semuanya harganya ada semuanya di sana. Jadi yang sugar ini tadi $8, di samping $10 ini candy tadi $8. Yang 1 liter ini $24, yang 500 ini hanya $14. Dan ini katanya guys, sebagai penutup, ini semuanya asli, nggak ada campuran. Jadi, thank you guys, thank you udah nongkrong di channel saya, thank you udah memberikan support. Jangan lupa ikutin terus video saya berikutnya biar kita makin keren ke depannya. Oke? Kalau ada pertanyaan yang mau saya cover atau ada yang mau saya dik informasi mengenai Kanada, give me a question, kasih saran atau apa, semuanya nanti pasti kita akan aku akomodir. Thank you guys, and sampai ketemu di video berikutnya. Ciao. Maranani do niya nangan iparsedoro ng pwedeng aliliyari do ulan haba-haba alo godo hosir lang ngaro marapi puro nanggo.